maka kami menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah kami meminta Bapak Presiden Jokowi untuk mundur secara terhormat dari jabatannya sebagai Presiden, dan hal ini pun kami salurkan kepada DPR RI dan untuk dipikirkan dan untuk dipertimbangkan dan dilakukan pengkajian, dan juga kepada MPR RI supaya hal ini jadi solusi untuk bangsa. Dan kami tetap menyandarkan hal ini kepada tokoh-tokoh bangsa. Jika tidak nampak solusinya, maka kalaupun mesti Presiden mundur dari jabatannya, itu hal langkah yang terbaik, solutif untuk negara, dan itu sangat kami harapkan. Staf Ahli Panglima TNI, Dik Jokowi lebih baik mundur demi keselamatan NKRI. Kinerja Presiden Joko Widodo yang sudah berlangsung 1 semester lebih di periode kedua semakin banyak dikritik. Bahkan kini muncul kritik keras dari kalangan Purnawirawan TNI AD, yaitu ex-staf ahli Panglima TNI, Majen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman. Dedi tegas meminta kepada Jokowi untuk menanggalkan jabatannya sebagai Presiden. Saran ini ditujukan untuk menjaga martabat rakyat, keselamatan bangsa dan negara, serta menghindari krisis kepercayaan rakyat yang lebih dalam yang bisa menimbulkan huru-hara atau chaos sosial. Dik Jokowi sebagai orang militer tua, dari hati yang paling dalam saya sarankan mundurlah demi keselamatan bangsa dan negara. Itu lebih terhormat ketimbang diterjang chaos sosial dan amuk massa, ujar kantor berita Politik Ermol Selasa 4 Agustus. Chaos sosial yang dimungkinkan terjadi menurut Dedi merupakan akibat dari sejumlah persoalan yang tidak bisa ditangani pemerintah. Pertama adalah kegagalan mengelola ekonomi yang semakin terpuruk dan menciptakan jutaan orang kena PHK serta menganggur. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2020 bakal menyentuh hingga minus 4,8%. Angka ini lebih tinggi daripada proyeksi pemerintah yang berada pada posisi minus 4,3%, bebernya. Persoalan ekonomi tersebut ibarat setali 3 uang dengan ketidakmampuan Jokowi mempersatukan seluruh elemen bangsa yang sudah terbelah mulai Pilpres lalu menjadi cebong dan kampret. Selain itu munculnya isu terkait berkembangnya paham komunisme, sekularisme, dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, TAP MPR, serta Undang-Undang 1945 juga bisa menjadi sebabnya. Belum lama ini Dedi juga menyoroti berubahnya kedaulatan rakyat menjadi daulat oligarki partai politik dan para taipan. Hal inilah yang menurutnya mempertegas arah gerak keberpihakan pemerintah yang sebenarnya. Kedaulatan ekonomi tidak lagi di tangan rakyat tetapi di tangan asing, aseng, dan 9 naga. Sehingga kebijakan rezim sudah tidak berpihak kepada rakyat lagi, akan tetapi berpihak kepada asing, aseng, dan 9 naga, ucapnya. Dedi memberikan contoh real dari keberpihakan pemerintah tersebut dari segi regulasi, di mana faktanya adalah penyusunan RUU Omnibus Law yang dipaksakan tidak partisipatif. Undang-Undang 2 2020 atau Undang-Undang Corona juga bertentangan dengan Undang-Undang 45 dengan mengambil alih kekuasaan legislatif. Serta Undang-Undang Minerba dan lain-lain. Rakyat dimiskinkan dengan pajak, kenaikan BPJS, BBM tetap mahal tidak diturunkan, padahal harga BBM dunia turun, sambungnya. Oleh karena itu Dedi secara pribadi bakal mengapresiasi bila Jokowi mau mundur dari jabatannya sebagai presiden demi keselamatan bangsa dan negara NKRI. Kepemimpinan baru yang mampu memperbaiki multikrisis, yakni krisis ekonomi dan mengatasi COVID-19, sangat mungkin muncul dari kalangan warga masyarakat yang mempunyai track record dan lebih berintegritas serta berpihak kepada rakyat, tuturnya. Akhir kata saya sampaikan doa, semoga Bapak Jokowi dibukakan pintu hati untuk bisa mendalami perasaan rakyat dan derita masyarakat yang sekarang terhimpit masalah ekonomi yang parah. Semoga kedaulatan rakyat bisa merdeka pada 75 tahun kemerdekaan. Demikian Dedi S. Budiman. Pemerintah buru harta karun di laut, Tengku Zulkarnain. Angin surga bertiup kencang, resesi pasti datang.
Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Majelis Ulama Indonesia, Ustadz Tengku Zulkarnain, menanggapi rencana pemerintah yang akan memburu harta karun di laut. Ulama yang akrab disapa Tengku Zul itu mengutip berita online yang menyebut pemerintah akan mencari harta karun di laut yang nilainya triliunan. 640 titik harta karun yang akan diburu pemerintah bernilai triliunan. Fantastis, cetus Tengku Zul melalui akun Twitternya Rabu 5 Agustus 2020. Harta karun di laut yang akan diburu pemerintah diantaranya batangan emas di bawah laut. Harta karun itu berasal dari kapal-kapal masa lalu yang karam di perairan Indonesia. Setelah 11.000 triliun yang sudah ada di kantong datanya, kini ditambah 640 titik harta karun di lautan, kata Tengku Zul. Pantun, angin sorga bertiup kencang, resesi pasti datang, ucap Tengku Zul. Ustadz berdarah Melayu Delhi dan Riau itu mengkritik pemerintah yang menggaji para ahli ekonomi, tapi malah memburu harta karun di laut. Alih-alih membuat terobosan baru agar ekonomi terdongkrak, malah mundur ke zaman dinasti Ming, ngutip harta karun di laut, katanya. Buat apa ribuan ahli ekonomi dipekerjakan negara, digaji besar pakai uang rakyat, mending duitnya dipakai beli kapal laut, memburu harta karun, dan melatih penyelam, pungkas Tengku Zul. Perairan Indonesia yang diduga menyimpan harta karun di antara perairan Kepulauan Riau, Selat Karimata, perairan Bangka Belitung, dan Laut Jawa. Di perairan tersebut banyak kapal tenggelam pada masa lalu. Umumnya kapal itu membawa komoditas dan barang dari Cina, Asia Barat, dan Eropa. Direktur Penilaian Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Kurniawan Nizar mengatakan pemerintah saat ini sedang gencar memburu harta karun berupa batangan emas di bawah laut sebagai aset negara. Harta karun tersebut diangkat ke atas untuk dihitung dan dinilai sesuai kisaran harga pasar. Objek harta karun tersebut diangkat dulu ke atas, kita cek dimensinya, baru kita nilai pasarnya berapa. Dengan menyesuaikan penyesuaian tertentu, kita dapat nilai harta karun dalam bentuk batangan emas, ujar Kurniawan Nizar. Marahi menteri lagi, Partai Demokrat, Jokowi hanya mengeluh tapi persoalan tak selesai. Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan keluhannya saat memimpin rapat terbatas bersama jajaran kabinetnya Senin 3 Agustus. Jokowi kembali mengingatkan para anak buahnya karena ketersediaan dana penanggulangan virus sebesar 695 triliun rupiah hanya terserap 20%. Saya minta Pak Ketua Komite Kebijakan urusan ini didetailnya satu persatu dari menteri-menteri yang terkait sehingga manajemen krisis kelihatan lincah, cepat, troubleshooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif, perintah Jokowi. Sikap mengeluh kepala negara ini pun mendapat sorotan dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Muhammad Rifai Darus. Rifai menyayangkan sikap Jokowi yang berkali-kali hanya mengeluh dan tidak menyelesaikan masalah. Mengingat, kata Rifai, kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan dan ancaman resesi ekonomi sudah di depan mata. Lagi-lagi Presiden kembali mengeluh dan mengeluh lagi. Sekali mengeluh muncul isu baru lagi. Tapi persoalan tak selesai, padahal masalah virus butuh penanganan cepat. Sesal Rifai saat berbincang Selasa malam 4 Agustus. Menurut Rifai, dalam situasi krisis seperti saat ini, sebagai kepala pemerintahan seharusnya Jokowi mengambil alih kendali penanganan COVID-19, baik dari sisi wabah dan juga multi krisis yang semakin mengkhawatirkan Indonesia. Harusnya bicara terbuka ke rakyat, saya Presiden Republik Indonesia mengambil alih langkah penanganan COVID-19 dan penanggulangan krisis. Kalau itu dilakukan akan memberi efek positif bagi seluruh rakyat, kata mantan Ketua Umum DPP KNPI ini. Kemarahan Jokowi pada menterinya sinyal kuat bakal ada perombakan. Presiden Joko Widodo kembali meluapkan kekecewaannya terhadap kinerja para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Sebabnya, para anak buahnya sampai saat ini belum mampu mengendalikan lonjakan kasus virus corona baru. Mengantisipasi dampak ekonomi imbas pandemik itu, saat membuat rapat terbatas Senin 3 Agustus lalu, Jokowi terang-terangan menginginkan anak buahnya lebih lincah dan lebih cepat. Ia mengaku kecewa karena saat ini negara menghadapi situasi krisis. Para menterinya terkesan tidak tahu prioritas dan sepertinya hanya menjalankan aktivitas harian.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, memiliki tafsir dari pernyataan politik Jokowi saat memimpin ratas dengan menteri dan beberapa pimpinan lembaga itu. Ali Rifan mendengarai kemarahan Jokowi yang berulang kali itu karena benar-benar kecewa dengan kinerja anak buahnya. Jokowi melihat instruksinya saat disampaikan pekan lalu belum dilaksanakan dengan baik. Ali Rifan pun berpendapat jalan keluar kondisi lemahnya kinerja para menteri adalah perombakan kabinet. Dalam pandangan ex-manajer riset Poltreking Indonesia ini, Jokowi harus segera mencari pengganti yang memiliki kecerdasan, responsif, menghadapi krisis yang diakibatkan bencana non-alam seperti saat ini. Ali Rifan bahkan mengusulkan format perombakan yang harus dilakukan Jokowi menjelang 1 tahun pemerintahannya. Ali Rifan meminta Jokowi mengakomodir kalangan profesional muda yang berasal dari ormas terbesar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Profesional muda NU dan Muhammadiyah perlu juga diakomodir. Dua ormas besar tersebut belakangan ini berteriak lantang karena mereka punya stok SDM berlimpah namun tak masuk kabinet. Sebaiknya reshuffle dilakukan sebelum tanggal 20 Agustus. Demikian usulan Ali Rifan.